体内没有任何灵力。你不浅了，道友，你此言无实，是100年之内必进入化神，尚是两说。此人，老师，你早已肉，居然有感悟如此深。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Babang Wanglin untuk part 57-nya nih. Wah, di part kali ini bakal seru guys, karena Wanglin akan bertemu sosok dewa super raksasa yang sangat kuat. Bahkan dewa ini berniat menjadikan Wanglin sebagai muridnya. Kenapa tuh? Kok bisa tiba-tiba ya kan? Cuma di akhir-akhir akan mengejutkan kalian karena bakal kemunculan sosok musuh mengerikan. Siapakah mereka? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Yifu, sang murid yang diserang oleh Liko kemarin, dia pulang-pulang langsung melaporkan kepada gurunya yang bernama Zhou Tai. Tai muncul dengan begitu keren dan kuat. Yifu terus meminta agar dendamnya dibalaskan karena jiwa kematian tengkoraknya itu sudah dihabisi. Guru Tai memberikan kembali jiwa kematian tengkorak yang baru. Kalau kalian lupa, jiwa tengkoraknya itu dihisap sama Liko guys. Dari situlah Yifu menceritakan apa saja sudah terjadi, di mana ketika dia mengejar Sui Tao, tiba-tiba muncul bantuan yang menyerang dirinya. Udah gitu, yang menyerang dia berbentuk jiwa, membuat Yifu tidak berkutik. Tapi dia sempat berbohong mengatakan dirinya berhasil kabur karena menggunakan seluruh kekuatannya. Padahal aslinya kan kemarin si Wanglin membiarkan dia kabur tanpa perlu dikejar. Kacau banget ya kan? Yifu yakin orang yang membantu Sui Tao itu cumalah orang biasa, tidak memiliki kekuatan spiritual. Yang dia maksud adalah si Wanglin. Kita tahu Wanglin sudah berhasil menyembunyikan semua niat membantainya, bahkan menyembunyikan ranahnya. Tai menyuruh sang murid untuk membawanya ke hadapan Wanglin. 体内没有任何灵力，你可确定？ Sebenarnya Yifu ini sangat dimanja oleh gurunya guys. Sedari kecil itu selalu diperlakukan dengan baik. Ada masalah apa, pasti gurunya lah yang turun tangan untuk membereskannya. Para senior kurang senang sama dia guys. Soalnya kayak bocah manja gitu loh. Tapi Tai terkenal cukup kuat. Bahkan jikalaupun dia bertemu dengan musuh di ranah Nasken Soul, pasti bisa dia kalahkan. Katanya sih Tai ini luar biasa. Sementara itu, Yifu sudah tidak sabar melihat Wanglin dibantai habis oleh gurunya. Si guru memberikan dia sebuah permen gula-gula untuk Yifu. Sebenarnya ketika kecil, Yifu memiliki hidup yang melarat guys. Kalau tidak diselamatkan oleh gurunya dulu, pasti dia sudah meninggal. Di sisi lain, Sui Tao yang sudah bangun, dia menjelaskan ini semua terjadi karena sebuah harta yang bernama Tungku Hujan. Jadi pangeran mereka mendapatkan sebuah harta karun, yaitu Tungku Hujan. Nah, sebenarnya harta Tungku Hujan ini termasuk harta legendaris. Dan di aliansi mereka, ada aturan di mana harta legendaris itu harus disimpan oleh aliansi karena lebih aman guys. Tapi sang pangeran terlalu nafsu dan ingin menyimpannya sendiri. Sehingga ketahuanlah sama orang-orang dari aliansi, yaitu Zhou Tai yang berasal dari Sekte Awan Putih. Itulah alasan kenapa sang pangeran diserang oleh mereka. Makanya Sui Tao datang kemari demi meminta bantuan kepada Wanglin. Wanglin akan membantu, tetapi setelah ini mereka tidak ada urusan lagi ya. Tiba-tiba Wanglin menyadari ada tamu yang datang yang tidak lain adalah Tai dan si Yifu. Tai melihat patung ukirannya Wanglin, dia bisa langsung tahu. Pasti bukan orang biasa nih. Setelah itu, Wanglin menyodorkan anggur kepada Tai dan mengajaknya untuk mengobrol. Tai juga tahu ranahnya Wanglin pasti cukup tinggi dan mungkin setara dengan dia guys.
Tapi selama ini sangat jarang sekali di kota yang ada setara dengan dia, sehingga dia penasaran kepada Wang Lin dan mengajaknya untuk taruhan. Jadi bagi siapapun dari mereka berdua yang berhasil mencapai karena formasi jiwa duluan, maka dialah yang akan menang. Keduanya pun masuk ke alam bawah sadar dan saling mewancarkan aura kekuatannya masing-masing. Wutai warna putih, Wang Lin berwarna hitam. Keren sekali. Mana yang lebih kuat, guys? Melihat responnya Wang Lin, Wutai sangat senang dan ingin mengenal dirinya lebih dalam. Wang Lin memperkenalkan dirinya dan Wutai yakin dalam kurun waktu 100 tahun, Wang Lin pasti bisa mencapai karena formasi jiwa. Lord kita pun membalas, dia kurang yakin si Wutai bisa mencapai karena formasi jiwa dalam kurang waktu 100 tahun. Karena muridnya Wutai itu akan mati dalam waktu kurang 100 tahun, guys. Loh, kok bisa? Nah, akan dijelaskan tadi. Keduanya pun memancarkan kekuatannya semakin kuat, bahkan sampai menggoncangkan seluruh rumahnya Wang Lin. Seperti yin dan yang, guys, karena si Wutai merasa terprovokasi. Wutai emosi karena Wang Lin membawa-bawa muridnya. Tapi di satu sisi Wutai penasaran, dari mana si Wang Lin tahu kedekatan hubungan antara dia dengan sang murid. Tentu si Wang Lin bisa menilai, guys. Dia menilai dari setiap langkah dan tindakannya Wutai lakukan ini sungguhlah jelas. Seperti ayah yang membesarkan anaknya. Tapi Wang Lin juga tahu, kalau Wutai ingin mencapai karena formasi jiwa, dia pasti harus menguasai yang namanya domain. Nah, domain yang dimiliki oleh Wutai itu adalah dewa kematian, guys. Di mana konsep dewa kematian mengandung cinta sejati dan alam. Tapi ketika domain itu mencapai tahap sempurna, maka Wutai secara terpaksa harus membantai semua murid dan orang yang dia sayangi, termasuk murid kesayangannya si Yifu, guys. Itulah alasan kenapa Wang Lin mengatakan Wutai bisa saja mencapai karena formasi jiwa dalam waktu 100 tahun. Tapi muridnya harus mati dalam kurang waktu itu. Nah, pantesan aja kan, mantap juga Lord kita nih. Dia bisa melihat sedetail itu dengan cara menatap dan melihat ke dalam hati mereka doang, guys. Wah, mantap banget. Dari situlah Wutai tersanjung akan kemampuan si Wang Lin dan memutuskan untuk memaafkan sang pangeran. Tapi dengan catatan, dia harus memberikan tungku hujan dalam waktu 3 hari. Dan Wutai pun pergi dari sana. Yifu keluar-keluar, dia bingung, guys, kenapa gurunya tiba-tiba pergi. Apalagi setelah mendengar kata-kata Wang Lin yang begitu mengerikan. Di lain sisi, si Su Tao tidak berhenti tersanjung akan kehebatan Wang Lin. Semua orang yang dia temui untuk meminta bantuan itu selalu menolak untuk membantu sang pangeran. Tetapi ketika Wang Lin turun tangan dan membicarakan beberapa hal, Zhou Wutai langsung memutuskan untuk mundur. Wang Lin sudah melihat begitu banyak kekuatan domain dan sekarang dia penasaran, guys. Domain macam apa yang akan dia miliki di masa depan? Ya juga ya, Mimi juga kepo nih. Kira-kira domain macam apa, guys? Coba kalian tulis di komentar. Singkat cerita, waktu sudah berlalu, sudah 5 tahun lebih tepatnya. Wang Lin pun mendatangi sebuah pemakaman seseorang yang tidak lain adalah kematian dari ayahnya Taniu, guys, sang tukang besi. Sedih sekali. Wang Lin jadi teringat akan masa lalu, tetapi ini semua sudah terjadi. Mau gimana lagi? Dia cuma bisa memberikan penghormatan terakhir dan bantuan secara diam-diam, guys. Yaitu membuat ayahnya Taniu berinkarnasi kembali dengan cara mengirimkan jiwanya secara aman untuk berinkarnasi di masa depan. Ya, sedih sekali ya. Tapi tiba-tiba jiwanya Wang Lin dikirimkan ke luar planet. Dia bingung di manakah ini.
Di sampingnya muncullah sosok begitu besar seperti dewa yang bernama Tian Yunzi. Wadidaw, apakah ini dewa tertinggi guys? Tian Yunzi mengatakan, sayang sekali kau baru berada di ranah Nazgûl Soul. Tapi tidak apa-apa. Tian Yunzi mengajak Wang Lin untuk menjalin hubungan baik di masa depan. Di masa depan, kalau Wang Lin ingin pergi ke planet lain, maka cukup panggil dia dan datanglah ke bintang Tianyin guys. Nah, di situ nanti Tian Yunzi akan menjadi gurunya Wang Lin. Wah, dapat seorang dewa yang menjadi gurunya dan tua. Tian Yunzi mengirim kembali jionya Wang Lin ke dalam tubuhnya. Jadi sebenarnya jalan yang ditapaki oleh Wang Lin tadi di alam semesta itu sebenarnya adalah jalan reinkarnasi. Jikalau dia masuk ke dalam lubang yang ada di depannya tadi, pasti dia gak bakal bisa keluar lagi dan mati guys. Nanti hidup lagi menjadi orang lain. Untung aja diselamatkan oleh Pak Tua Tian Yunzi. Setelah itu Wang Lin melanjutkan ukiran kayunya. Dia terus mencoba memahami kekuatan domain dan tuar. Ledakan besar pun terjadi. Dia berhasil mengukir patung di puncak Nazgûl Soul. Yang berarti dia mencapai ke puncak ranah guys. Dari situlah dia semakin bertekad ingin mencapai ke ranah formasi jiwa. Waktu pun terus berlalu, tidak terasa Taniu sudah semakin besar toko besinya. Bahkan sudah memiliki 3 toko sekaligus. Hebat sekali. Anaknya juga sangat lucu guys. Dia tuh sama dengan Taniu pas kecil. Pengennya jadi tukang ukir kayu kayak si Wang Lin. Tidak pengen jadi pandai besi. Waktu terus berlalu, 6 tahun pun sudah dilewati. Anaknya Taniu juga sudah besar. Wang Lin juga udah benar-benar tua nih, tua bangka dia. Tapi datanglah hari di mana anaknya Taniu itu harus masuk ke sekte guys. Dia dijemput langsung oleh seorang guru untuk masuk ke sektenya. Dan pada akhirnya mereka berpisah. Kenapa bukan Wang Lin saja yang jadi gurunya kan? Pasti cepat kuatnya tuh si anaknya Taniu alias Xiao Miao. Nah, sebenarnya Xiao Miao memiliki bakat yang luar biasa guys. Dan itu semua dikarenakan sedari kecil Wang Lin memberikan dirinya energi spiritual secara diam-diam ke dalam botol minumannya. Itulah yang membuat dia menjadi sangat kuat. Singkat cerita, tahun baru pun sudah tiba. Wang Lin udah ketuaan nih guys. Tapi dia sadar ada yang aneh dengan salju kali ini. Semacam di dalamnya mengandung nafas membantai. Wah, gak beres nih. Muncullah bencana petir dari atas langit yang menyambar semua tempat. Tentu ini membingungkan. Wang Lin akhirnya turun tangan. Berubah menjadi sosok aslinya dan terbang ke atas langit. Yang ternyata guys, di atas langit ada semacam formasi besar yang ditanamkan oleh seseorang. Segera Wang Lin serang dengan hancurkan formasi itu dan tuar. Ternyata di dalamnya ada sosok burung raksasa guys. Inilah sumber dari kekacauan di kota ini. Wah, pantesan aja. Buat kalian kepo akan peran mereka, sudah pernah Mimin buatkan spoilernya, silakan kalian nonton saja. Mimin taruh di kolom komentar ya. So jangan kemana-mana dulu dong. Coba kita masuk ke bagian preview untuk episode 57-nya yang akan rilis lagi nanti. Oke, jadi singkatnya kita semua bakal melihat Taniu yang sangat panik karena terjadi sesuatu di kota. Gak lama dari itu, ada seorang tetua dari perwakilan aliansi keempat sekte mampiri Wang Lin untuk mengajak dia bekerja sama guys. Setelah itu, Wang Lin juga bertemu dengan kakek Yun dan dijelaskan mengenai tungku hujan yang legendaris itu. Sampai-sampai dikatakan orang yang mendapatkan tungku hujan akan menerobos ke ranah yang berada di tingkat tinggi.
Wally jadi bersemangat dan berhasil mempelajari teknik domain di sini guys. Dan sekarang dia memutuskan untuk melanjutkan jalan kultivasinya lagi. Bukan jadi orang biasa lagi. Wah, berubah nih sekarang nih. Kita tunggu lagi di episode 58 siang nih yang akan rilis lagi di minggu depan ya guys di KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.